Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7B akan menjelaskan cara penggunaan KEGG dan sulfur metabolism gitu ya. Pertama, boleh kita buka dulu KEGG webnya. Setelah itu pilih KEGG Pathway. Setelah itu kita pilih sulfur metabolism. Nah, di sini kita dapat melihat modulnya. Di bagian kiri ada modul pathway modul. Itu ada energi metabolisme, ada sulfur metabolism. Di sini kita juga bisa melihat enzim yang ada itu yang apa? Yang ada yang kotak-kotak ini. Kita pilih salah satu. Nah, di sini kita bisa melihat bright-nya ada metabolisme, energi metabolisme, sulfur metabolisme, dan lainnya. Kita bisa melihat enzimnya di KEGG enzim yang di kotak sebelah kanan. Kita pilih di sini, kita pilih satu. Nah, di sini bisa kita lihat ada nama dari enzimnya, terus ada uh, kelasnya, ada reactionnya juga. Terus di sini juga ada substrat, terus juga ada produknya. Bisa scroll ke bawah untuk melihat gennya, dan juga untuk melihat artikel yang tersedia pada enzim ini. Itu terdapat 3 artikel yang tersedia pada enzim ini. Kita kembali ke ini, kita bisa pilih satu enzim lagi di kotak-kotak yang ungu ini yang ada angka-angkanya. Kita pilih satu. Nah, di sini kita juga bisa melihat bright-nya. Itu ada untuk transferase, transferring proporus containing groups, fosfotransferase, dan lain-lainnya. Kita bisa melihat KEGG enzim di sebelah kanan sini. Di salah satu. Nah, kita juga bisa melihat nama dari enzim itu ada sulfat adenyltransferase dan lain-lainnya. Di sini kita bisa melihat reactionnya juga, substratnya, dan produknya itu disfosfat dan adenyl sulfat. Kita scroll ke bawah bisa melihat gennya. Nah, di bawah gen kita bisa melihat artikel yang terdapat dalam artikel yang terkait enzim ini. Itu terdapat
3 artikel. Mungkin itu saja ya dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sania Hamdi Meisa. Dipersilahkan Sania. Baik, terima kasih Nabila. Selanjutnya kita masuk pada bagian chemical compound. Nah, untuk melihatnya, kita klik pada bagian pathway modules. Di sini terlihat pada ikon bulat atau lingkaran ini merupakan chemical compound dari sulfur metabolisme. Nah, di sini terdapat 9 chemical compound. Kemudian dari chemical compound tersebut kita pilih dua. Yang pertama kita pilih sebagai contoh yaitu sulfat. Nah, pada bagian sulfat ini kita dapat melihat namanya, itu nama chemical compoundnya itu sulfat, kemudian formulanya yaitu H2SO4, kemudian masanya dapat kita lihat, dan ini strukturnya itu dari H2SO4. Kemudian di sini juga terdapat reaction dari chemical compound sulfat dan pathway-nya. Selain itu juga terdapat enzim yang dihasilkan dari sulfat. Selanjutnya kita pilih chemical compound yang kedua, yaitu sulfit. Di sini kita dapat melihat namanya yaitu sulfit, nama chemical compoundnya, kemudian formulanya H2SO3, dan masanya. Kemudian ini struktur dari H2SO3 dan reaction yang terdapat pada sulfit. Kemudian juga terdapat pathway-nya dan enzim-enzim yang berperan dari sulfit. Enzim yang dihasilkan dari sulfit. Nah, adapun kesimpulan yang dapat kita dapatkan dari pathway tersebut yaitu pada sulfur metabolisme memiliki pathway modul sebanyak 4. Nah, kemudian dari pathway modul tersebut terdapat 9 chemical compound, yang dimana dari chemical compound tersebut kita dapat mengetahui nama, formula, massa, struktur, reaction, pathway, dan enzim yang terbentuk dari chemical compound tersebut. Sekian dari saya, dikembalikan pada Nabila. Terima kasih Sania. Mungkin akan dilanjutkan oleh Tasya. Tasya dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator, yaitu penyakit selanjutnya mengenai influenza. Nah, jadi pada influenza ini sendiri ada beberapa network yang ada. Kita bisa klik pada bagian network. Nah, nanti pada pathway akan ditunjukkan bagaimana network dari influenza itu sendiri. Nah, network dari influenza ini ada sekitar 14. Oke, selanjutnya yaitu mengenai onkogen dan juga tumor suppressor yang berperan. Dikarenakan influenza ini bukan merupakan penyakit kanker, melainkan virus, jadi tidak ada tumor suppressor yang berperan. Tapi kita bisa melihat, untuk melihat bright, kita bisa melihat pada bagian kotak yang berwarna abu-abu, diklik salah satunya yaitu HA. Nah, kita bisa melihat bagaimana bright dan juga KO dari influenza itu sendiri.
Nah, seperti ini penampakan dari KO pada influenza. Mungkin kita bisa kembali ke halaman sebelumnya. Nah, di pada bagian samping ada drug, KEGG drug. Nah, itu merupakan targetan obat yang akan dituju oleh influenza. Nah, di sini ada obat Gedivimab. Nah, target pathway-nya itu sendiri bisa kita lihat pada bagian bawahnya. Nah, di mana influenza virus hemagglutinin ini akan nanti berkaitan dengan viral genome structure, natural killer cell mediated, and cytotoxicity sama influenza A. Yang sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Tasya. Mungkin akan dilanjutkan oleh Dinda. Dinda, silakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya mengenai drug development. Kita cari bagian pada bagian drug development ini kita cari bagian antifungal agent. Kemudian kita bisa klik antifungal agent bagian atas. Nah, selanjutnya kita dapat mengetahui jenis obat, berapa jumlah jenis obatnya itu pada bagian drug, kemudian kita tekan bagian drug tersebut. Pada kelompok kami itu memilih econazole nitrat dan oksikonazol nitrat. Yang pertama kita klik econazole nitrat. Nah, kita klik econazole nitrat. Nah, pada bagian ini kita dapat mengetahui formula, kemudian masanya, gambar struktur, kemudian kelasnya, kemudian efikasinya, dan target obatnya. Selanjutnya, bagian bright itu dapat dilihat antifungal untuk dermatologi, kemudian antifungal untuk topikal. Nah, selanjutnya bagian bawah ada DBS. Nah, kemudian kita kembali ke bagian jenis-jenis obat tadi, itu mengenai oksikonazol nitrat. Kita klik oksikonazol nitrat. Nah, pada bagian ini kita juga bisa mengetahui formulanya, kemudian massa, struktur, kelasnya, kemudian ada efikasinya, kemudian target, dan bright-nya. Nah, bright ini juga terdapat antifungal for dermatological, for topical, dan lain sebagainya. Selanjutnya, scroll ke bawah bisa melihat DBS-nya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Dinda. Ini itu saja yang dapat kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.